Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan menjumpai dan menyapa seluruh Sobat Maestro dimanapun berada untuk kita sama-sama masuk di dalam perenungan bersama akan firman Tuhan yang akan kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang penuh dengan anugerah dan cinta kasih. Kami sungguh menikmati bagaimana hari demi hari dapat kami lalui. Dan jika kembali saat ini kami berkesempatan untuk membuka hati bersekutu dengan firman-Mu, biarlah Tuhan melalui persekutuan dengan firman-Mu, kami betul-betul dapat menikmati tuntunan Tuhan, dapat menikmati penyertaan Tuhan, dapat menikmati cinta kasih Tuhan yang terus berlimpah. Kasih setiamu nyata menyertai kami di dalam hidup ini. Berbicaralah dan berkati kami semua, sebab kami rindu akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, Sobat Maestro terkasih. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul penyertaannya sempurna. Kita pernah menyanyi lagu pujian, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, tetapi kami percaya penyertaanmu, penyertaan Tuhan adalah penyertaan yang sempurna. Nah, bagaimanakah kita dapat memahami penyertaan Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita? Makin kita memahami, menyadari, mengaminkan penyertaannya yang sempurna, maka kita makin berserah di dalam penyertaannya, di dalam tuntunannya. Kita akan lihat contoh tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud adalah pribadi yang mengalami betul penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Kita akan lihat bagaimana caranya kok Daud bisa mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Kita akan lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kita dapat mengetahui bagaimana Daud mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala hidupnya, sebagai penuntun hidupnya, sebagai pemelihara kehidupannya. Daud menganalogikan Tuhan adalah gembala. Dia adalah domba yang digembalakannya. Jadi pengalaman Daud menikmati penyertaan Tuhan diawali ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala kehidupannya, sebagai penuntun kehidupannya, sebagai pemelihara kehidupannya, sebagai pelindung bagi hidupnya. Sehingga di dalam perjalanan hidupnya dalam penyertaan Tuhan, Daud katakan, Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini pernyataannya daripada Daud. Dalam perjalanan bersama dengan penyertaan Tuhan,
Dia katakan, sekalipun aku dalam lembah-lembah kekelaman, dalam tempat-tempat yang menyesakkan, dalam saat-saat yang menakutkan, tetapi dia katakan, aku tidak takut bahaya. Apa alasannya? Kok bisa begitu tenang? Kok sekalipun dalam lembah kegelapan, lembah penderitaan, Daud tidak mengalami ketakutan? Karena adanya penyertaan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini juga yang akan kita nikmati ketika kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang kita puji-puja sembah, Tuhan Sang Juru Selamat, sebagai gembala kita, penuntun kehidupan kita. Sekalipun perjalanan hidup kita, melewati lembah-lembah kekelam, Daud katakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu, gada di tangan sang gembala, itu menjadi penghiburan baginya. Gada melambangkan kehadiran Tuhan. Memang kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, tetapi kita dapat merasakan. Karena kita memiliki kepekaan rohani, sebagaimana domba-domba ketika dituntun dalam lembah-lembah kekelaman. Mungkin domba itu tidak bisa melihat, tetapi dia mendengar tuntunan sang gembala melalui suara gada yang mengarahkan kemana arah tujuan, kemana arah perjalanannya. Ini juga melambangkan hidup berdasarkan iman, tidak bergantung kepada apa yang dilihat. Mungkin kita berjalan dalam ketidakmengertian. Jalanmu yang tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap pikiran kami. Tetapi kami tahu penyertaanmu adalah penyertaan yang sempurna. Sebagaimana Daud, dia katakan, ketika aku melewati lembah kekelaman, aku mendengar gadamu. Itu yang menghibur aku. Sebab apa? Aku yakin engkau ada beserta. Puji syukur kepada Tuhan. Dan juga dikatakan, tongkatmu, gadamu, tanda lambang kehadiran Tuhan. Dan tongkatmu, lambang pemerintahannya, lambang kekuasaannya. Tongkat itu lambang pemerintahan, lambang kekuasaan, lambang kepemimpinan daripada sang gembala. Itu yang menjadi penghiburan bagi Daud. Ini menjadi alasan jelas, sekalipun perjalanan Daud mengalami lembah-lembah kekelaman, tapi dia tidak takut. Kenapa? Karena dia yakin penyertaan Tuhan ada melalui kehadirannya dan mengalami keperkasaannya dalam kepemimpinannya. Ketakutan digantikan dengan pengharapan, dengan ketenangan. Sebab apa? Ada penghiburan. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, kita akan lihat ketika gembala itu menuntun domba, kemanakah domba itu dituntun? Bagaimanakah cara Tuhan menuntun kehidupan daripada Daud? Kita lihat Mazmur 37 ayat yang ke-23. Daud katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ini pernyataan Daud. Dia katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Selangkah demi selangkah, Daud mengalami penyertaan Tuhan. Daud mengalami tuntunan Tuhan. Ini pengalaman yang begitu indah bersama dengan Tuhan. Ini pengalaman yang begitu indah berjalan bersama Tuhan. Selangkah demi selangkah dia mengalami tuntunan Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih,
Mari kita renungkan. Tuhan konsisten. Tuhan mau menuntun orang-orang yang berharap kepadanya. Orang-orang yang mengandalkan dan berkenan kepada Tuhan. Langkah demi langkah. Sebab beribu langkah kita bisa melangkah. Tetapi ketika satu langkah kita tergelincir, kita bisa terjatuh. Tetapi Daud, dia mengalami langkah-langkahnya, mengalami tuntunan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi, kita harus mengalami tuntunan Tuhan, langkah demi langkah. Bagaimana caranya? Hidup dalam perkenan Tuhan. Sebab Tuhan menuntun langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hidup dalam perkenan Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan. Hidup dalam keterbukaan dengan Tuhan. Di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini pengalaman Daud. Memang Daud ada kelemahannya. Dia pernah mengalami kejatuhan. Tetapi sekalipun kejatuhan dia alami, dia juga mengalami bagaimana tangan Tuhan menopang. Tangan Tuhan membangkitkan kembali. Itulah pengalaman Daud yang dia tuliskan. Jadi, sebagai pengikut Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan, sebagai umat milik Tuhan, bisa saja kita mengalami kejatuhan. Karena iblis selalu menjaring kita dengan berbagai tipu muslihat. Bisa kita terjatuh, tetapi ada tangan penyertaan Tuhan yang menopang. Inilah hal yang sangat menguntungkan. Inilah hal yang sangat kita butuhkan. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Kesempurnaannya di mana? Sampai langkah demi langkah, keputusan demi keputusan, perkataan demi perkataan, rencana demi rencana, Tuhan penyertai orang yang berkenan kepadanya. Sehingga Daud saksikan berjalan bersama Tuhan, berjalan di dalam penyertaan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow, ini kesaksiannya. Karena menikmati penyertaan Tuhan, karena berjalan dalam penyertaan Tuhan. Dulu aku muda, sekarang aku tua, sudah menjalani satu babak kehidupan yang panjang, dari muda sampai tua. Daud katakan, tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini kesaksian daripada seorang Daud. Dia peduli melihat orang-orang sekitarnya. Dia bisa membandingkan secara langsung bagaimana perjalanan hidup orang yang berkenan kepada Tuhan dan perjalanan hidup orang yang berjalan sendiri, berjalan di luar Tuhan. Ternyata orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan mendapat jaminan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Ini jaminan anak kita, keturunan kita, cucu kita, keturunan selanjutnya. Generasi kedua, generasi ketiga dari keturunan kita mendapat jaminan. Kenapa? Karena hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena hidup dalam penyertaan Tuhan. Mari kita setia dalam tuntunan Tuhan. Mari kita berkomitmen untuk senantiasa hidup dalam terang Tuhan. Agar apa? Kita hidup dalam perkenan Tuhan. Kita akan melihat Daud dituntun sampai ke tujuan. Sampai ke tujuan. Tuhan tidak menuntun setengah jalan. Tuhan menuntun setiap orang berharap kepada Tuhan. Setiap orang yang berkenan kepadanya.
dari awal hingga akhir. Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Kita akan lihat kemana Daud dituntun. Mazmur 23 ayat yang kedua. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ini tujuan. Ketika sang gembala menuntun perjalanan hidup daripada domba-dombanya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Domba-domba makannya rumput. Rumput segar. Jadi dikatakan di sini, ketika Tuhan menuntun domba-dombanya, ketika Tuhan menuntun perjalanan hidup orang yang berkenan kepada Tuhan, dituntunnya dia dalam kecukupan. Kecukupan secara jasmani, makan, minum. Itu kebutuhan jasmani. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat yang ketiga, ini kecukupan perkara-perkara rohani yang sang gembala beri dan anugerahkan kepada domba-dombanya. Ia menyegarkan jiwaku. Jangan sampai kita ini hanya badannya sehat, tapi jiwanya sakit. Sekarang ini zaman kesukaran. Banyak sekali orang tampilannya sehat, tubuhnya sehat, seringkali kontrol, seringkali check up, general check up. Tetapi jiwanya stres, jiwanya sakit, jiwanya tidak sehat. Mari ibu bapak saudara terkasih, melihat dan merenungkan kesaksian kehidupan Daud. Dia saksikan Tuhan sang gembala, dia menyegarkan jiwaku. Maukah jiwa kita disegarkan? Maukah kita dibebaskan dari penderitaan sakit penyakit jiwa kita? Karena kita hidup dalam depresi, karena kita hidup dalam ketertekanan, karena kita hidup dalam belenggu kekhawatiran. Jadikan Tuhan sebagai gembala kehidupan kita. Ia menyegarkan jiwaku. Ketika jiwa kita disegarkan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Kita tidak akan mengalami kesalahan. Kita tidak akan mengalami kegagalan kalau kita konsisten menjadikan Tuhan sebagai gembala kehidupan. Kemana Daud dituntun oleh sang gembala? Lanjut, kita lihat di dalam Mazmur 23 ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku berlimpah-limpah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini melambangkan satu ungkapan kiasan, karena Daud tidak bisa mengutarakan secara indahnya berjalan bersama Tuhan. Lalu dia tuliskan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Wah, ini yang dikatakan resepsi, pesta pora di tengah-tengah resesi. Resepsi di tengah-tengah resesi. Pesta pora di tengah-tengah kesukaran. Itu gambaran dari Tuhan menyediakan hidangan bagiku. Ketika Tuhan menjamu Daud, Daud bisa merasakan bagaimana pesta pora di hadapan Tuhan. Sehingga musuh-musuhnya, lawan-lawannya iri, lawan-lawannya dengki. Kita memasuki masa-masa resesi sekarang ini. Banyak yang mengutarakan tahun 23 adalah tahun yang makin kelam, tahun yang makin sulit,
Sebagaimana Daud katakan, sekalipun aku lewat lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada penyertaan Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Dia dapat menikmati pesta pora di tengah situasi yang menakutkan, di hadapan para lawan. Wah, ini sesuatu yang sangat bertolak belakang. Dalam situasi yang begitu menakutkan, tetapi dia dapat menikmati sukacita di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Kemana tujuan Tuhan menuntun Daud? Di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-6 dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ini imannya, ini pengharapannya. Berjalan dalam penyertaan Tuhan akan membangkitkan iman dan pengharapan. Dikatakan kebaikan dan kemurahan mengikuti aku. Ini apa artinya? Ketika kita menoleh ke belakang, kita melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita melihat anugerah Tuhan mengikuti perjalanan hidup kita seumur hidupku. Jadi kebaikan dan kemurahan mengikuti kita seumur hidup. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji syukur kepada Tuhan. Seumur hidup, selama kita hidup di dalam dunia ini, dalam penyertaan yang sempurna, kita dapat menikmati kemurahan dan kebajikan daripada Tuhan. Kemurahan dan kebaikan-kebaikan Tuhan kita dapat nikmati, sekalipun kita lewat lembah-lembah kekelaman. Sampai kemana? Dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sampai ke tujuan, rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan yang kekal. Di mana itu? Di surga yang mulia. Penyertaannya yang sempurna membawa kita, menuntun kita dalam perjalanan di dunia ini sampai ke surga yang mulia. Puji syukur kepada Tuhan. Lalu bagaimana relevansinya ketika kita melihat contoh seorang Daud? Mari kita lihat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ini aplikasi kehidupannya. Ketika kita merenungkan bagaimana Daud mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna. Bagaimana kita dapat mengalami penyertaan yang sempurna sebagaimana yang Daud alami? Yaitu, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Berserah, bukan pasrah. Ya, kita berserah kepada Tuhan, bukan pasrah kepada nasib. Daud berserah kepada Tuhan dengan landasan karena ia percaya. Mazmur 37 ayat yang ke-6, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Apa yang Tuhan lakukan? Tindakan seperti apa? Tuhan akan memunculkan kebenaranmu. Jadi orang yang berkenan, orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan adalah orang-orang yang berkenan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan membebaskan kita. Dan kita akan mendapat hak secara pasti. Hak apa? Hak waris sebagai anak-anak Allah, penguasa kerajaan surga. Dari sebab itu, nikmatilah penyertaan Tuhan yang sempurna agar kita dapat menikmati hak waris sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat yang kami renungkan bersama pada kesempatan kali ini. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Maestro terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria.
dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.